Kami jadikan negeri akhirat itu untuk orang-orang yang selama di dunia dia tidak ingin menyombongkan diri, dia tidak ingin meninggikan dirinya, dan dia tidak berbuat kerusakan di bumi ini. Selama kita tidak menyombongkan diri, tidak meninggikan diri, dan kita tidak berbuat kerusakan, maka kita akan menikmati nanti akhirat itu. Begitu sebaliknya, ketika kita berada dalam kondisi meninggikan diri dan menyombongkan diri, dan kita suka berbuat kerusakan, maka kita bukan termasuk orang-orang yang akan menikmati indahnya negeri akhirat itu. Rasulullah SAW gambarkan orang sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, orang yang kemudian menolak sebuah kebenaran, suka mencela dan meremehkan orang lain. Orang yang sombong bukan karena dia pakai pakaian yang bagus, pakai sandal yang bagus, pakai baju yang bagus, pakai arloji yang bagus, silakan saja, itu bagian dari aksesoris nikmat Allah. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, pakai saja, tidak apa-apa. Wa makras sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Bahwa rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Orang-orang yang melakukan rencana kejahatan karena kesombongan dan dia melakukan penuh dengan tipu daya, maka dia akan merasakan akibatnya sendiri. Man hafara hufratan li akhihi waqa'a fiha. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang membuat lubang untuk orang lain atau untuk saudaranya, maka dia akan terperosok ke dalam lubang itu sendiri. Kita tidak akan menemukan seorang pelaku makar, melainkan makar tipu daya itu akan mengenai dirinya sendiri. Itu yang maka contoh-contoh bagaimana Fir'aun yang kemudian membunuh semua bayi laki-laki itu pada akhirnya kembali kepada diri, bahwa rencana yang jahat tidak akan tertimpa kecuali kepada dirinya sendiri. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka berusahalah untuk tidak terlibat dalam sebuah rencana-rencana yang tidak baik, yang itu justru akan merusak kondisi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi amarana an nusliha ma'isyatana linailis sa'adah wa nakuma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah Maghrib yang dirahmati Allah. Kajian berikutnya adalah kaidah selanjutnya yang ditulis oleh Syekh Al-Muqbil di dalam kitab beliau tentang kaidah-kaidah Al-Quran. Kaidah ini membicarakan tentang bahwa rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakan kejahatan itu sendiri. Kaidah ini dikutip dari Quran surat Fatir ayat 43, wa makras sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah Maghrib yang dirahmati Allah, saya ingin memberikan pengantar. Di tahun 1990 di Brussels, Belgia, pernah berkumpul para ilmuwan, orang-orang pintar yang tahu tentang alam, yang tahu tentang astronomi. Mereka para ilmuwan itu berkumpul di Brussels, Belgia tahun 90.
Mereka semuanya datang dari berbagai macam negara dan mereka adalah pakar di bidang tentang alam ini. Mereka kemudian berbicara tentang bagaimana penciptaan alam semesta ini, mulai bagaimana diciptakan planet-planet, bagaimana diciptakan gunung, lautan yang ada di dalam bumi itu. Mereka semua berbicara tentang itu menurut kepakaran dan kemampuan mereka. Tapi ada satu kesimpulan yang unik sekali, dan itu hampir sama dari para ilmuwan, bahwa manusia kita ini diciptakan Allah adalah merupakan makhluk terakhir dari sekian banyak makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah. Jadi ketika alam semesta ini diciptakan, manusia itu belum ada. Jadi makhluk yang terakhir yang menempati alam semesta ini yang diciptakan terakhir adalah manusia. Artinya kalau ada pakar geologi kemudian melalui metode radiosotop itu meneliti bahwa umur bumi ini sudah sekitar 5 miliar tahun lebih. Artinya sudah hampir aus, hampir bahasanya sudah hampir kiamat. Jadi manusia itu diciptakan ketika alam semesta ini sudah mau hancur. Jadi sangat sebentar sekali kalau dalam hitungan waktu itu. Dan mereka berkesimpulan bahwa manusia ini diciptakan terakhir dari sekian banyak makhluk, dan itu pun sudah dunia tinggal hancurnya. Nah, inilah yang kemudian bisa kita lihat di beberapa waktu dekade ini. Kalau kemudian muncul orang berbicara tentang tanda-tanda kiamat yang begini-begini segala macam yang aneh-aneh terjadi, ini adalah merupakan tanda-tanda kiamat ya. Ada orang yang kemudian memprediksi bahwa pada titik tertentu sebentar lagi akan terjadi banyak perang, akan terjadi banyak kehancuran dan sebagainya. Nah, tentu di dalam ayat-ayat Al-Quran juga sudah disebutkan tentang kedekatan akan terjadinya kiamat itu. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika pun beliau diutus, itu sudah menyatakan kiamat itu sudah tinggal sebentar lagi, antara asar dengan maghrib. Atau beliau kemudian memberikan gambaran seperti jari telunjuk ini dengan ini, dekat sekali sudah. Dan itu memang yang kemudian banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tetapi jauh lebih penting dari itu memang yang harus kita lakukan adalah ma'adatna laha. Kita ini berbicara tentang apa yang sudah kita siapkan. Kita tidak sedang berbicara nanti bagaimana akan terjadinya kiamat, tanda-tanda kiamat sudah dekat begini-begini dan sebagainya. Jadi kalau orang sekarang kan sering lah parah lah gitu kan. Lah tanda-tanda sudah jadi sudah banyak gitu. Tetapi yang kita pikirkan adalah karena kita memang akan bertanggung jawab di hadapan Allah sendiri-sendiri, maka yang perlu kita perhatikan ma'adatnalah, apa yang kita siapkan secara pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam Quran surat Al-Qasas itu ayat 77 bahwa negeri akhirat itu yang merupakan keabadian ya, tidak hancur seperti alam semesta ini. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa negeri akhirat itu kami buat, kami jadikan negeri akhirat itu nanti untuk orang-orang yang selama di dunia dia tidak ingin menyombongkan diri, dia tidak ingin meninggikan dirinya, dan dia tidak berbuat kerusakan di bumi ini. Itulah negeri akhirat. Jadi negeri akhirat itu kata Allah hanya akan diperuntukkan oleh orang-orang yang ketika selama di dunia ini dia tidak ingin meninggikan dirinya dan menyombongkan dirinya, dan juga tidak berbuat kerusakan. Maka pangkal dari ayat ini penting
untuk kita sama-sama ketahui sebagai bagian dari muhasabah bahwa kita semua nanti di akhirat akan bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menjadi orang yang kemudian uluan itu. Jadi uluan itu seperti orang mutakabbir. Jadi merasa tinggi hati, tinggi dirinya, lalu kemudian menyombongkan diri. Dan dia tidak berbuat kerusakan. Selama kita tidak menyombongkan diri, tidak meninggikan diri, dan kita tidak berbuat kerusakan, maka kita akan menikmati nanti akhirat itu. Begitu sebaliknya, ketika kita berada dalam kondisi meninggikan diri dan menyombongkan diri dan kita suka berbuat kerusakan, maka kita bukan termasuk orang-orang yang akan menikmati indahnya negeri akhirat itu. Muhasabah kita. Siapa orang yang disebut meninggikan diri itu atau orang yang sombong itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan orang sombong itu adalah batrul haq wa gamtun nas. Orang yang kemudian menolak sebuah kebenaran lalu kemudian dia suka mencela dan meremehkan orang lain, itu orang yang sombong. Orang yang sombong bukan karena dia pakai pakaian yang bagus, pakai sandal yang bagus, pakai baju yang bagus, pakai arloji yang bagus, silakan saja, itu bagian dari aksesoris nikmat Allah. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, pakai saja, tidak apa-apa. Tetapi orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Ketika kebenaran itu sudah datang lalu ditolak, lalu kemudian dia suka mencela dan merendahkan orang lain, maka itulah orang yang sombong. Dan dia juga tidak suka melakukan kerusakan. Jadi bagian dari diri kita ini adalah tidak suka melakukan sebuah kerusakan. Itulah pangkalnya. Nah sekarang bagaimana kemudian orang disebut melakukan sebuah kerusakan? Maka di dalam kaidah ini Syekh Al-Muqbil melihat berdasarkan Quran surat Fatir ayat 43, dan ini dijadikan kaidah bahwa rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Dasarnya adalah Quran surat Fatir ayat 43. Wa makras sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah, kaidah Al-Quran ini hadir untuk menjelaskan sunnatullah terkait antara interaksi manusia satu dengan yang lainnya. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang melakukan rencana kejahatan karena kesombongan dan dia melakukan penuh dengan tipu daya, maka dia akan merasakan akibatnya sendiri. Jadi secara utuh kalau kita lihat Quran surat Fatir ayat 42 sampai 43 ini memang bercerita tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu, ketika mereka bersumpah pokoknya nanti ada nabi yang datang, ada rasul yang kemudian datang, mereka kemudian bersumpah bahwa mereka nanti akan ikut dan taat kepada rasul yang diutus itu. Namun saat Nabi Muhammad SAW datang sebagai seorang rasul, tetapi justru mereka lalu kemudian membangkang, bahkan mereka tidak hanya membangkang, durhaka dan kufur, tapi mereka merencanakan tipu daya untuk menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar yang kemudian diambil oleh Syekh Al-Muqbil itu. Salah satu kaidahnya bahwa tidak saja mereka selalu akan melakukan satu bentuk tipu daya, tetapi nanti betul-betul akan dirasakan kepada dia. Wa makrus sayyi wa la yahiqul makrus sayyu illa bi ahlihi. Inilah makna yang kemudian dikehendaki oleh kaidah ini, yang senada dengan ayat ini. Juga di dalam Quran ada beberapa ayat yang semisal dengan ini. Misalnya dalam Quran surat Yunus ayat 23, ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum. Wahai manusia, sesungguhnya
bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa model orang yang merencanakan tipu daya, merencanakan satu kejahatan, itu merupakan cara-cara para musuh Nabi dan Rasul. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 42 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qad maqara alladziina min qablihim falillahil makru jami'a, dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu adalah kekuasaan Allah. Jadi di dalam Quran surat Ibrahim ayat 46 Allah juga berfirman, wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal, dan sesungguhnya mereka itu telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah balasan makar mereka itu, dan sesungguhnya makar mereka itu amat besar sehingga gunung itu sampai dapat lenyap karenanya, itu karena model makarnya itu. Nah, contoh-contoh yang bersifat pribadi yang menjelaskan kaidah ini sangat banyak jumlahnya di dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya adalah misalnya kisah dalam Al-Quran tentang rencana jahat saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan itu. Id ajma'u amrahum wa hum yamkurun, ketika mereka bersepakat mengatur tipu daya untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Jadi ini kita tahu bahwa cerita di dalam Al-Quran itu yang menceritakan tentang Nabi Yusuf itu disebut dalam Al-Quran sebagai ahsanul qasasi, cerita terbaik itu, karena lengkap ceritanya. Di situ banyak pelajaran, mulai dari intrik kecemburuan, bagaimana orang tua dengan anak, sampai kekuasaan dan sebagainya. Itu adalah sebaik-baik cerita dalam Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu boleh nanti belajar tentang Quran surat Yusuf itu yang bercerita tentang Nabi Yusuf yang begitu sangat lengkap. Ada banyak para mufassir baik yang kontemporer sekarang yang kemudian mencoba melihat dari berbagai macam sisi tentang cerita dari Nabi Yusuf alaihissalam itu. Jadi dalam Al-Quran disebut laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Jadi banyak sekali pelajaran dan inspirasi dari pelajaran Nabi Yusuf. Bapak dan Ibu boleh nanti belajar dari awal bagaimana ceritanya Nabi Yusuf itu, walaupun kita sudah sering dengar itu, tetapi mungkin dari sisi-sisi tertentu akan menjadi bagus untuk kita pelajari. Salah satu di antara cerita yang menarik di ceritanya Nabi Yusuf itu adalah adanya sebuah tipu daya atau makar atau rencana jahat, rencana tidak baik, yang itu diceritakan ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu merasa cemburu kepada Nabi Yusuf karena bapaknya ini kayaknya cintanya, senangnya hanya kepada Yusuf saja. Maka sampai disebut ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Sampai Nabi Yakub itu dibilang sesat, itu orang tua sesat, itu ayah yang sesat. Kenapa? Karena bapak kami ini kayaknya lebih mencintai Nabi Yusuf. Makanya nanti jadi orang tua juga harus adil pada anak-anaknya. Jadi supaya tidak ada kecemburuan. Nah ini belajar sisi psikologisnya itu diantaranya. Jadi mereka, kami ini loh banyak kuat gitu. Kenapa kok cintanya itu kepada Yusuf saja gitu kan? Nah, sampai kemudian bapaknya dibilang sesat dengan model seperti ini. Ada nanti banyak pelajaran. Nah, intrik atau tipu daya inilah yang kemudian dilakukan oleh mereka bersepakat. Ini gimana? Yusuf ini harus dibuang saja atau dibunuh saja. Oh jangan dibunuh, nanti diceburkan saja ke sumur. Banyak saja. Mereka kemudian mengajak kepada bapaknya Nabi Yakub itu merayu. Nabi Yakub sebenarnya tidak mau, tapi kemudian mereka hendak kita ingin yarta wa yal'ab, kita ingin bersenang-senang bermain dengan adik kecil kita atau saudara kecil kita Nabi Yusuf. Padahal mereka sudah punya tipu daya. Nah ini yang jelek. Jadi yang jelek itu ketika kita punya makar, punya rencana, tipu daya, dan itu yang tidak baik. Maka kalau dalam bahasa kaidah ini
Orang yang punya rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Nah, lalu kemudian dalam cerita itu kita sudah sama-sama tahu bagaimana kemudian mereka kembali setelah Nabi Yusuf kemudian diceburkan ke sumur, ada yang bilang suruh dibunuh dan sebagainya. Mereka kemudian berpura-pura datang kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah dimakan serigala. Mereka bawa gamisnya Nabi Yusuf dan kemudian ada darah yang dibuat dan itu bukan darahnya Nabi Yusuf. Nah, ini adalah tipu daya. Jadi banyak orang merekayasa, banyak orang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak benar, itu dilakukan dan itu adalah merupakan makar. Memang benar akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf itu bertaubat dan mengakui kesalahannya. Tetapi pelajaran dari situ diantaranya adalah bahwa tipu daya mereka itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Sementara Nabi Yusuf lalu kemudian menjadi pemenang dan dia berkesudahan yang baik. Jadi sebuah cerita yang terpuji ketika kemudian dia memperlihatkan sikap sabar, pemaaf, penyantun dan memahami kondisi. Dan itu adalah bagian cerita yang terbaik di dalam Al-Quran yang harusnya kita kemudian mau belajar dari itu. Setidaknya kita sama-sama belajar dari perjalanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Contoh yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada orang-orang yang hendak berbuat makar atau tipu daya kepada Nabi Isa alaihissalam, yang di dalam Quran surat Ali Imran ayat 54 Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Beliau juga memberikan contoh. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berulang-ulang itu ingin dicelakai, ingin dibunuh, ingin diusir. Mereka kemudian melakukan banyak pertemuan dalam rangka untuk melakukan rencana-rencana jahat, rencana-rencana yang tidak baik gitu. Di dalam Quran surat Al-Anfal misalnya disebutkan ayat 30, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa makrullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah saat orang-orang kafir itu memikirkan tipu daya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menangkap, untuk memenjarakan, untuk membunuh, untuk mengusir, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran surat Al-Anfal ayat 30. Jadi ini menjadi penting buat kita ya, bahwa apapun sebenarnya yang harus kita pikir adalah apakah kita selama ini pernah melakukan pertemuan-pertemuan, rencana-rencana yang tidak baik. Karena pertemuan-pertemuan musyawarah-musyawarah untuk kebaikan tentu itu adalah sebuah kebaikan. Bila itu adalah rencana-rencana yang tidak baik, musyawarah-musyawarah yang tidak baik, maka kita harus bermuhasabah. Karena pada titik tertentu bahwa yang akan menikmati negeri akhirat sesungguhnya itu adalah yang tidak berbuat kerusakan. Tidak berbuat kerusakan. Dan bagian dari perbuatan kerusakan adalah melakukan tipu daya, melakukan rencana-rencana yang tidak baik. Kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW itu kemudian banyak dilakukan oleh orang-orang kafir pada waktu itu, bagaimana ingin membunuh Nabi Muhammad. Itu kitabnya Syekh Mustafa Murad itu di Mi'ah Mu'jizah min Mu'jizatir Rasul, ada 101 mukjizatnya Nabi itu. Nah, salah satu di antara sekian banyak mukjizat Nabi itu adalah bagaimana kemudian mereka melakukan tipu daya, bermusyawarah, melakukan pertemuan bagaimana cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Di antara sekian banyak itu yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, ketika pertemuan di rumahnya Abu Jahal, mereka bertemu, berbicara bagaimana ini Nabi Muhammad itu bagaimana bisa dibunuh. Mereka semuanya, salah satu ada yang usulnya dari Tariq As-Sudalaini. Tariq As-Sudalaini ini
Gimana kalau Muhammad itu dijatuhkan batu besar aja dari Ka'bah itu? Dia suka bersandar itu. Akhirnya kemudian setuju. Siapa yang mengeksekusi itu? Akhirnya Syihab namanya. Syihab. Jadi sebelumnya sudah direncanakan bawa batu besar. Jadi di Ka'bah itu nanti kalau Nabi Muhammad pas duduk bersandar atau biasa sholat di situ, nanti jatuhkan saja itu. Dan yang mengeksekusi itu adalah Syihab atas usulan dari Tariq As-Sudalain. Ternyata betul pada waktu itu Nabi Muhammad karena sudah tahu kebiasaan Nabi Muhammad itu kapan sholat di Ka'bah dan sebagainya, itu tahu, sudah siap. Ternyata ketika Rasulullah selesai itu bersandar, duduk santai bersandar itu di dekat Ka'bah, Syihab yang mau mengeksekusi batu besar itu kemudian menjatuhkan batu itu pas di atasnya Rasulullah. Tapi karena pertolongan Allah, batu itu yang harusnya jatuh dengan kecepatan yang sudah standar, tiba-tiba batu itu yang besar itu malah melayang-layang sebentar, tidak cepat. Dan Rasulullah sempat berpindah saja, berpindah lalu jatuh batunya tanpa mengenai Rasulullah. Disitulah kemudian justru akhirnya Tariq As-Sudalain dan Syihab ini masuk Islam gara-gara itu. Jadi mereka punya tipu daya, mereka merencanakan apapun direncanakan, tapi kalau Allah tidak berkehendak tidak akan bisa. Karena di situ ada kebenaran. Kita tidak larut dalam sebuah kesombongan, tidak meninggikan diri dan juga tidak ingin berbuat kerusakan. Kuncinya di dua kalimat itu. Nah, bagaimana contohnya lagi saat kemudian Nabi Muhammad SAW digantikan tidurnya oleh Ali bin Abi Thalib itu. Katanya Syekh Mustafa Murad ini, ketika digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah keluar itu. Jadi orang-orang kafir yang mengepung rumahnya Rasulullah itu tidak lihat itu. Rasulullah cuma menggenggam tanah, lalu kemudian ditaburkan begini sambil membaca Quran surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Jadi kemudian disebarkan begini, lalu mereka tidak melihat. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah nyoba ini ya. Itu yang kok mak tak ya katangannya sore. Seret gitu. Oh pak kuda tangannya itu. Jadi jangan pakai ini kira buat jisat gitu kan. Seret. Jadi kelebihan Nabi SAW. Jadi baca itu Quran surat Yasin ayat 9, lalu disebarkan itu. Mereka tidak melihat. Lalu kemudian mereka tertipu ketika Rasulullah sudah keluar ke rumahnya Abu Bakar dan kemudian hijrah di malam hari itu bersama Abu Bakar. Mereka sudah kecolongan, ternyata yang tidur di situ adalah Ali bin Abi Thalib. Abu Jahal juga yang sudah punya rencana kuat untuk membunuh Nabi itu, saat kemudian sudah mau meletakkan kakinya menginjak lehernya Nabi Muhammad waktu sholat itu, Allahumma sholli ala Muhammad, waktu sholat mau diinjak, tapi ternyata Abu Jahal kemudian terlempar sendiri ini seperti ketakutan. Saat ditanya, kamu kenapa, katanya temannya yang lain, ketika aku mau meletakkan kakiku di lehernya Muhammad itu, tiba-tiba kakiku itu seperti melihat ada parit yang di situ ada api, yang apinya menyambar-nyambar, jadi aku takut sendiri. Padahal sudah direncanakan waktunya kapan, ini sudah makar, tipu daya itu sudah disiapkan dengan rencana-rencana begini, tapi tidak berhasil. Dan saat misalnya ketika istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil itu, ketika Quran surat Al-Lahab itu kan turun, tabbat yada abi lahabi wa tab, itu kan berbicara tentang itu. Dan di situ disebutkan wamra'atuhu hammalatal hatab. Yang celaka itu bukan cuma Abu Lahab tapi istrinya juga. Karena ini suami istri sama-sama jelek, sama-sama jahat niatnya. Nah, Ummu Jamil itu sebagai istri dari Abu Lahab itu, dia orangnya keras, kasar. Tahu ada ayat yang turun yang menyatakan bahwa nanti dia akan disiksa bersama suaminya, dan dia termasuk perempuan yang suka mengompor-ngompori dan menjadi provokasi gitu ya, memprovokatori. Maka tahu seperti itu, Ummu Jamil ini mencari Nabi Muhammad. Mana Muhammad itu? Mana Muhammad? Katanya turun ayat yang mencela diriku gitu kan. Nah,
Nah, harusnya kalau dia tidak percaya bahwa ayat turun kan mestinya dia berbuat baik. Bohong itu ayat itu kan. Ternyata enggak, dia justru begitu mencari Muhammad. Mana Muhammad? Hebatnya di situ. Pada waktu Nabi Muhammad bersama Abu Bakar, Ummu Jamil yang sudah ngamuk ini, mana dia Muhammad itu? Katanya turun ayat yang kemudian mencela diriku gitu. Tidak kelihatan Nabi Muhammad. Padahal itu di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq gitu. Dan Nabi Muhammad membaca Quran di surat yang ke-45 ya. Di surat Al-Nahl. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Jadi ketika itu tidak bisa melihat. Jadi Nabi Muhammad di sampingnya Abu Bakar baca ayat itu. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Ada hijab yang kemudian tidak melihat. Jadi Ummu Jamil itu tidak melihat. Tapi ayat ini jangan lagi dipakai untuk itu gitu. Jadi ini tulisannya Syekh Mustafa Murad yang memang berbicara tentang mukjizatnya Nabi, 101 mukjizat Nabi itu. Memang senang kalau baca itu. Bagaimana mukjizat Nabi itu. Nah, juga amblasnya kuda dari Surakah ya. Nah, Surakah ini sudah tahu ya, orang-orang musyrik itu kan sudah kewalahan bagaimana cara membunuh Nabi itu. Selalu gagal, tipu daya mereka, rencana-rencana mereka, pertemuan-pertemuan mereka sebagai sebuah tipu daya itu tidak berhasil. Sampai suatu saat kemudian disayembarakan, sudah pokoknya orang yang bisa membunuh Muhammad itu akan diberi 100 ekor unta. Nah, suatu saat ketika lewat perkampungan Bani Mudlij itu, ada yang melihat Nabi Muhammad itu bersama Abu Bakar di tepi pantai. Aku kayaknya melihat gitu, diberitahu. Oh iya. Terus kemudian Surakah ya, dan Surakah ini tahu bahwa dia akan ingin mendapatkan 100 ekor unta. Tapi dia mengatakan, "Oh, bukan itu kayaknya." Tapi dia akan mengejar Nabi Muhammad sendiri bersama Abu Bakar itu. Biar dia yang dapat. Orang-orang dialihkan pada, "Oh, bukan itu kayaknya." Bukan tanda-tandanya, berarti di sana. Sehingga dia sendiri yang kemudian mengejar dengan kudanya untuk mencari Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Betul, saat itu kemudian Nabi Muhammad sedang baca Al-Quran, Abu Bakar sedang menjaga, lalu kemudian dilihatlah Surakah itu dengan kudanya yang akan memenggal Nabi atau kemudian membawa dengan keberaniannya. Abu Bakar bilang, Surakah datang, dia akan membunuh kita. Lalu kemudian Nabi membaca Al-Quran. Betul, belum sampai kemudian kaki kudanya depannya Surakah itu amblas ke bumi. Justru dia minta tolong kepada Nabi Muhammad untuk didoakan. Kemudian dari situ, apa yang kamu minta akan aku beri, kata Surakah. Tidak usah kabari saja mereka, kita tempatnya di sini. Itu aja yang diminta oleh Nabi Muhammad. Jadi dalam sejarah Islam itu, orang yang kemudian melakukan rencana-rencana jahat, makar yang diarahkan kepada Nabi Muhammad dengan modus yang terbilang jahat, kasar dan kejam, itu dilakukan demi mencapai satu keinginan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindung, akan menjadi penjaga dari makar atau tipu daya. Selama kita berada dalam sebuah kebenaran yang tulus, kita berdakwah, kita beramal, kita sabar, kita bertakwa, kita berbuat baik, yang kita lakukan itu berada dalam kondisi itu. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 127 sampai 128 itu disebutkan, wasbir wa man sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi daikin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan bersabarlah, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya mereka. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
Jadi kalaupun kita kemudian ada orang yang merencanakan tidak baik pada kita, dia bertemu untuk melakukan hal yang tidak baik buat kita, selama kita dalam kondisi sabar, kita bertakwa, kita tetap berbuat baik, maka Allah yang akan menjaga dan melindungi kita. Kuncinya di situ sebenarnya. Ya. Selama kita berada dalam kesabaran, ketakwaan, dan tetap berbuat baik, maka Allah yang akan menjaga. Makar mereka, tipu daya mereka itu tidak ada. Jadi kalau dicermati kaidah ini, kata beliau, kaidah Al-Quran ini, maka akan tahu bahwa tipu daya atau makar itu tidak punya kekuatan untuk menghasilkan keburukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, makrus sayyi wa la yahiqul makrus sayyi illa bi ahlihi. Rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang-orang yang merencanakannya sendiri. Dan kaidah ini juga menjelaskan bahwa makar itu akan dinilai berdasarkan hasil yang dicapai. Jadi bisa dibilang makar itu ada dua, ada makar yang baik, ada makar yang buruk. Jika hasil makar itu kebaikan, maka itu dapat pujian dari Allah. Tapi kalau makar itu tipu daya, rencana, pertemuan-pertemuan itu bukan untuk sebuah kebaikan, maka itu pasti tercela. Kuncinya di situ aja. Apakah pertemuan yang kita lakukan penuh dengan tipu daya, intrik, itu akan menimbulkan kebaikan? Oke, pasti Allah memuji. Tapi kalau pertemuan-pertemuan kita penuh dengan tipu daya untuk sesuatu yang kemudian hasilnya juga tidak akan baik-baik saja, maka itu pasti tercela. Makanya kemudian Syekh Ibnu Asyur itu ketika menjelaskan kaidah ini menyebutkan bahwa rencana jahat adalah kegiatan yang akan merugikan satu pihak atau pihak tertentu. Kenapa? Karena dia berada dalam kesombongannya. Dia merasa diri benar. Dia padahal untuk mencelakakan orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membangun sistem hidup berdasarkan asas tolong menolong antara satu dengan lainnya. Jadi pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Maka bagaimana mungkin ada kedamaian, ketenangan dan kenyamanan di tengah-tengah manusia jika di antara mereka saling berencana melakukan kejahatan pada orang yang lain, saling berlomba untuk menghadirkan kerusakan dan mudarat dan memonopoli pihak lain. Tentu tidak akan tercapai seperti itu, dan Allah tidak suka tatanan dunia yang model seperti ini. Allah tidak suka kemudian kepada orang-orang yang merusak bumi ini, termasuk berbuat kerusakan. Maka mengakhiri ini, saya dulu waktu di pondok itu diajari mahfudat, diajari kata-kata pepatah Arab itu. Man hafara hufratan li akhihi waqa'a fiha. Ada yang kemudian tanpa li akhi. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang membuat lobang untuk orang lain atau untuk saudaranya, maka dia akan terperosok ke dalam lobang itu sendiri yang sudah dia buat. Kita tidak akan menemukan seorang pelaku makar, melainkan makar tipu daya itu akan mengenai dirinya sendiri. Itu yang kemudian disebut oleh beliau Syekh Al-Muqbil sebagai kaidah buat kita sekalian. Maka contoh-contoh bagaimana Fir'aun yang kemudian membunuhi semua bayi laki-laki itu pada akhirnya kembali kepada dirinya. Apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Ibnu Qayyim juga menjelaskan contoh-contoh ketika kemudian ada orang yang menjelaskan kaidah tentang ini, bahwa apapun perbuatan keburukan kita akan merasakan akibat kebalikan dari yang kita rencanakan. Mengakhiri ini saya sampaikan sebagaimana kaidah yang disebut di dalam Al-Quran ini, bahwa rencana yang jahat tidak akan tertimpa kecuali kepada dirinya sendiri. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka berusahalah untuk tidak terlibat dalam sebuah rencana-rencana yang tidak baik, yang itu justru akan merusak kondisi dan keadaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita semua
dari hal-hal yang tidak diinginkan ini. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.